Mari yang mau gembira, nyanyi dengan saya. Hati yang gembira adalah obat, manjur seperti obat. Hati yang senang, asik, tapi semangat yang patah geringkan tulang, loyo. Hati yang gembira, Tuhan senang, amin. Hati yang gembira adalah obat, manjur seperti obat. Hati yang senang, asik, tapi semangat yang patah geringkan tulang, loyo. Hati yang gembira, Tuhan senang, amin. Salam Bapak Ibu, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kelanjutan dari firman Tuhan minggu yang lalu, obat imun yang terbaik. Dan salah satunya adalah hati yang gembira. Saya akan bacakan di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu adalah obat imun yang terbaik. Saya percaya bahwa hati yang gembira punya manfaat pencegahan, tapi juga pengobatan. Hati yang gembira bisa mencegah kita dari segala macam penyakit yang menyerang tubuh kita, yang menyerang kehidupan kita. Tetapi hati yang gembira juga bisa menangkal, mencegah kita terserang berbagai macam penyakit. Bisa menangkal tapi juga bisa mengobati segala macam penyakit. Makanya di dalam kitab Amsal di sini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini adalah kata Tuhan, bukan kata saya, kata firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan hati kita tetap gembira, sehingga kita boleh mendapatkan imun yang terbaik untuk mencegah dan melawan penyakit. Bagaimana kita bisa mempertahankan hati yang gembira? Yang pertama adalah jangan gampang bersikap negatif. Contoh yang pertama atau poin pertama, jangan gampang bersikap negatif. Contohnya, jangan gampang marah. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai 27 di sana dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita kecewa, marah itu manusiawi. Tetapi kalau marah disimpan, itu akan menjadi dosa. Ketika marah disimpan menjadi dendam, Bapak Ibu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kita masih dikuasai marah. Maka bukan lagi marah manusiawi. Bukan lagi marah yang wajar. Tetapi ada kuasa lain yang bisa menunggangi dan mendomplengi. Makanya di dalam ayat 27 di sana dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita membiarkan marah menjadi amarah, menjadi dendam dan menjadi kepahitan, iblis nunggangi.
Akhirnya apa? Menjadi kesetanan. Bukan lagi kemarahan yang wajar, tapi kemarahan yang didomplengi oleh kuasa jahat. Kalau iblis sudah mendomplengi, maka kejahatan apapun bisa dilakukan. Bisa dikerjakan. Kalau iblis sudah mendomplengi seseorang yang dipenuhi dengan amarah. Oleh sebab itu jangan gampang marah. Contoh yang kedua adalah jangan gampang iri hati. Amsal 14 ayat 30 di sana dikatakan, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hal yang kedua, contoh kedua mengenai jangan gampang bersikap negatif adalah jangan gampang iri hati. Jangan gampang iri hati. Iri hati adalah berarti apa? Mengingini apa yang dipunyai orang lain. Susah melihat orang lain senang, tapi senang melihat orang lain susah. Itulah iri hati. Nah, ketika orang dipenuhi dengan iri hati, Alkitab mengatakan membusukkan tulang. Oh, betapa sakitnya kalau sampai tulang kita busuk. Kulit kita luka sudah sakit, apalagi kalau luka itu sampai tulang. Sakitnya bukan kepala. Di dalam Alkitab bahasa Jawa di sana dikatakan Amsal, ya. Wulang bebasan, Amsal 14 ayat 30. Ati kang sareh iku nyegerake awak, nanging watak drengki iku ngropos ake balung. Watak drengki, watak iri hati, ngropos ake balung, membuat tulang kita keropos. Osteoporosis. Kalau kita tidak mau tulang kita keropos, mudah patah. Jangan gampang iri hati. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga mengenai sikap negatif. Jangan gampang berprasangka buruk. Jangan gampang negatif thinking. Contohnya misalnya, ketika istri atau ketika suami pulang ke rumah, ya, istri kok bau parfum yang berbeda dari sebelumnya. Dari selama ini yang dipakai suami kok baunya beda. Lalu istri punya prasangka buruk. Waduh, ini suamiku habis kencan dengan siapa? Suamiku jangan-jangan habis selingkuh. Punya pikiran negatif. Akhirnya dia berkata negatif. Nuduh suami. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah suami habis dari supermarket. Dia nyoba-nyoba parfum yang paling baik, yang paling wangi. Tujuannya apa? Untuk diberikan kepada istri. Dia dicoba. Baunya beda. Tapi sampai di rumah malah dituduh macam-macam. Ini akan merusak kegembiraan dan kebahagiaan di dalam keluarga. Jangan sampai contoh-contoh ini ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan gampang bersikap negatif. Jangan gampang marah, jangan gampang iri, dan jangan gampang berprasangka buruk. Itu semua akan mencuri kegembiraan di dalam hati kita. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana mempertahankan kegembiraan adalah buatlah orang lain gembira. Di dalam Galatia 6 ayat 7 di sana dikatakan, janganlah sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Nah, kalau kita menabur kegembiraan dalam kehidupan orang lain, kita akan menuai kegembiraan. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Semakin banyak menabur kegembiraan dalam hidup orang lain, kita akan semakin banyak menuai kegembiraan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau terus mengalami kegembiraan,
teruslah menabur kegembiraan dalam kehidupan orang lain. Di dalam ayat 9 masih pasal yang sama, Galatia 6. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu menabur kegembiraan. Ketika tiba waktunya, kita akan terus menuai yang namanya kegembiraan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, dengan adanya opak gebluk wabah corona, banyak orang yang sedang mengalami kesedihan. Banyak orang kehilangan yang namanya kegembiraan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari ini adalah saatnya di mana kita boleh menabur kegembiraan dalam hati orang lain. Banyak orang sedang berduka, bersedih. Karena apa? Bukan saja karena masalah ekonomi, karena sakit. Tapi juga banyak yang sedang kehilangan keluarganya karena COVID. Saat inilah waktu di mana kita bisa menabur kebaikan, menabur kegembiraan melalui doa kita, melalui senyum kita. Puji Tuhan, kita bisa melalui tindakan nyata kita dengan memberikan bantuan kepada mereka. Mungkin kita berpikir kita juga sedang membutuhkan, kita juga sedang memerlukan sesuatu. Tapi mari kita belajar di tengah keadaan di mana kita sendiri butuh, kita belajar untuk terus menabur kegembiraan. Karena ketika kita menabur kegembiraan, kita pun akan terus menuai kegembiraan dalam hidup kita, dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau nyatakan buat kami. Biarlah firman-Mu terus memenuhi hidup kami dan memberkati kami. Hati kami senantiasa dipenuhi dengan kegembiraan yang dari sorga. Terima kasih Bapa. Glory hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kasih rahmat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan perlindungan berkat yang melimpah di Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati, melindungi, memenuhi kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.